Pada kesempatan ini, kami akan membawakan topik mengenai analisis penggunaan teknologi dan multimedia mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkenalkan, nama anggota tim kami yaitu Adelia Salsabila, Cynthia Ade Febriana, Cipta Wahyu Marwana, Citra Amelia Purwanto, Koni Cornelia, dan saya sendiri Dalva Hudaifa. Nah, ini merupakan link YouTube podcast yang akan kami analisis dengan judul Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Media Pembelajaran. Berikut adalah hasil analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Berdasarkan isi podcast tersebut yang membahas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan Indonesia. Membantu dalam mencapai tujuan. Strength atau kekuatan. 1. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dengan menggunakan alat seperti laptop, proyektor, dan akses ke sumber belajar online, misalnya Google dan YouTube. 2. Fleksibilitas belajar. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja berkat akses ke teknologi dan materi pembelajaran yang tersedia online. 3. Pengembangan keterampilan digital. Pengenalan dan penggunaan teknologi sejak dini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan. 4. Adaptasi guru dan siswa terhadap teknologi. Selama pandemi, guru maupun peserta didik dipaksa untuk beradaptasi menggunakan TIK yang mempercepat penugasan teknologi di dunia pendidikan. Menghambat dalam mencapai tujuan. Weakness atau kelemahan. 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki akses teknologi seperti proyektor, laptop, atau perangkat komputer. Hal ini terutama terjadi di daerah pelosok. 2. Kesenjangan akses teknologi. Masih ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki perangkat seperti handphone atau akses internet yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan TIK secara optimal dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Tidak semua guru dan peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik, sehingga teknologi tidak selalu dimanfaatkan secara efektif. Keempat, penggunaan teknologi yang tidak tepat. Beberapa peserta didik mungkin menggunakan teknologi untuk hal lain yang tidak produktif, seperti menonton video yang tidak relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya ada opportunities atau peluang yang dapat membantu dalam mencapai tujuan dari luar. Pertama, pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi. Dengan kemajuan teknologi, lebih banyak metode pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat dikembangkan seperti pembelajaran berbasis game dan aplikasi interaktif. 2. Kolaborasi antara guru dan orang tua. Dalam pemanfaatan TIK, kerjasama antara guru dan orang tua dapat memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap peserta didik agar penggunaan teknologi tetap diarahkan pada hal yang positif. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 4. Kurikulum berbasis proyek dan kelompok. Penggunaan teknologi mendukung implementasi kurikulum berbasis proyek dan kolaborasi kelompok, di mana peserta didik bisa belajar secara berkelompok dengan berbagi perangkat. Menghambat dalam mencapai tujuan yang berasal dari luar. Threats atau ancaman. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Peserta didik dan guru mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi, yang bisa mengurangi keterampilan sosial atau keterampilan pengembangan manual. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Tanpa pengawasan yang memadai,
teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang tidak mendidik, seperti akses ke konten negatif di internet. Yang ketiga, ketimpangan digital. Perbedaan kemampuan ekonomi antara peserta didik dan sekolah menyebabkan ketimpangan dalam akses dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, kecepatan perubahan teknologi. Teknologi berubah dengan cepat, dan jika tidak diikuti dengan pelatihan yang terus-menerus bagi guru, bisa terjadi ketertinggalan dalam penguasaan perangkat dan aplikasi terbaru. Berikut adalah analisis SWOT berdasarkan sinopsis podcast tersebut. Dari dalam, membantu dalam mencapai tujuan, stretch atau kekuatan. Pertama, expertise narasumber. Kehadiran praktisi pendidikan yang berpengalaman memberikan wawasan mendalam dan kredibilitas. 2. Relevansi tema. Diskusi tentang TIK sangat relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini, menarik perhatian pendengar yang peduli dengan pendidikan modern. 3. Pembelajaran interaktif. Pendekatan yang mengajak partisipasi narasumber menciptakan suasana diskusi yang dinamis. Menghambat dalam mencapai tujuan. Weaknesses atau kelemahan. Pertama, keterbatasan audiens. Tematik mungkin tidak menarik bagi semua pendengar, terutama yang kurang familiar dengan teknologi. 2. Potensi bias. Pandangan praktisi bisa bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman mereka masing-masing. 3. Waktu diskusi. Jika diskusi terlalu panjang, pendengar mungkin kehilangan minat. Dari luar, membantu dalam mencapai tujuan, opportunities atau peluang. 1. Kesadaran teknologi. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya TIK dalam pendidikan di kalangan pendengar. 2. Diskusi lanjutan. Peluang untuk mengadakan episode tambahan dengan lebih banyak praktisi atau ahli di bidang TIK dan pendidikan. 3. Keterlibatan komunitas. Mendorong interaksi dan umpan balik dari pendengar untuk menjalin komunitas yang lebih aktif. Menghambat dalam mencapai tujuan, threats atau ancaman. 1. Persaingan dengan konten lain. Banyaknya podcast dan konten pendidikan lain yang dapat menarik perhatian audiens. 2. Resistensi terhadap perubahan. Beberapa pendengar mungkin skeptis atau menolak pemanfaatan TIK dalam pendidikan. 3. Perkembangan teknologi. Teknologi yang cepat berubah bisa membuat pembahasan menjadi lebih cepat usang jika tidak selalu diperbarui. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.